Oke teman-teman, pada video kali ini ada sebuah kasus ya. Ini lupa PIN ya, lupa PIN untuk membuka ya. Ini nggak bisa digunakan ya. Ini HP Oppo A78. Nah, langkah pertama yaitu kita matikan dulu teman-teman ya. Kita matikan dengan menekan tombol volume atas dan power. Lalu kita matikan. Nah, dan ini HP-nya itu kasusnya lagi tidak bisa masuk ke recovery mode ya teman-teman, nggak bisa masuk recovery mode. Nah, ini coba ya kita masuk kayak apa. Ini pemiliknya sudah mencoba teman-teman ya, tapi nggak berhasil. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, jadi munculnya cuma seperti ini tuh ya. Ini kita eksekusi pakai CPU ya. Nah, langsung aja kita colok. Tentunya ini drivernya sudah diinstal ya di CPU saya, sudah diinstalin drivernya, dan bahan-bahan sudah saya siapkan ya. Ini ada driver ya, ada aplikasinya juga ya. Aplikasinya minimal ADB teman-teman. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buka aplikasinya. Kita pakai perintah teman-teman ya. Kita pakai perintah. Yang pertama kita ketikkan fastboot device ya, kita ketik dengan perintah fastboot device. Nah, ini sudah muncul device-nya teman-teman. Kemudian kita ketik lagi fastboot ya, fastboot erase user data, seperti ini, enter. Nah, ini lagi menghapus teman-teman ya. Oke, lagi wipe, lagi menghapus, lagi erase. Oke, selesai dihapus. Kemudian kita reboot teman-teman ya, dengan perintah fastboot reboot ya. Nah, biar nanti dia rebooting ya, atau restart ya teman-teman. Nah, itu terlihat langsung cling kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah muncul Oppo ya, lagi restart. Nah, ini nanti kita setting HP-nya seperti baru teman-teman ya. Nah, pengaturan pabrik. Dan di sini ini prosesnya lumayan teman-teman ya. Agak lama sedikit ya, agak sedikit lama atau agak lama sedikit. Nah, muncul color OS ya, ini kita cabut saja nggak apa-apa teman-teman ya. Kita cabut. Kemudian nah, sudah muncul seperti ini ya. Ini tadi saya percepat teman-teman videonya ya. Seperti baru lagi, kita pilih saja ini bahasanya ya, Indonesia ya, biar gampang. Kemudian wilayahnya juga Indonesia. Ya, langkah-langkahnya seperti ini teman-teman ya. Ini dicentang semua, pilih bawah sendiri ya. Ya, kemudian kita, nah kayak gitu caranya teman-teman ya. Kemudian kita ini ya, berikutnya. Nah, di sini memilih WiFi ya. Dilewati nggak mau. Mau nggak ini? Nah, ya. Ya kita pilih, nanti kita koneksikan ke WiFi teman-teman ya. Nah, ini masukkan password WiFi-nya biar connect dengan internet teman-teman. Oke. Berikutnya, nah ini kita ke berikutnya ya. Seperti ini teman-teman. Ini sedang memeriksa update ya. Ini apakah nyangkut di akun Google ya atau tidak. Nah, kalau memang nyangkut ya, karena
di akun Google nanti dilakukan bypass. Nah, ini kita tunggu saja teman-teman ya, munculnya seperti apa setelah ini ya. Apakah langsung ke menu ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Ini cukup lama teman-teman ya. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Nah, ini coba kita pilih jangan ya, tinggal pilih mana bebas. Nah, kita pilih jangan aja, tapi ternyata apa gerangan teman-teman, kita lihat apakah nyangkut. Kalau nyangkut dia harus login ke akun Google. Nah, ini harus masukkan kata sandi karena kita lupa ya teman-teman. Kita asal coba, ini jadi enggak, apa kira-kira ya. Aduh, apa ini. Nah, waduh. Nah, kalau sudah kayak gini, ini harus kita lakukan bypass ya teman-teman, biar tidak nyangkut. Nah, katanya pemiliknya juga akun Google-nya lupa. Ya sudah, mau gimana lagi ya. Makanya akun Google itu dijaga baik-baik ya teman-teman, jangan sampai kita lupa ya. Alangkah baiknya dicatat. Oke teman-teman, begini langkah-langkahnya ya untuk bypassnya di video selanjutnya teman-teman ya. Yang penting kita bisa menghapus data-datanya teman-teman ya. Nah, ini kalau tahu akunnya bisa teman-teman ya, langsung bisa dipakai. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya.